Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Pada kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX. Oke, di sini AX kuadrat ya. Di sini kita langsung saja gambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika B sama dengan 0 dan C-nya juga sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kita membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusinya pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Misalnya, A-nya 1, A-nya negatif 1, dan A-nya 2. Oke, perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, di sini, untuk Y sama dengan X kuadrat, itu untuk A-nya sama dengan 1. Dan Y sama dengan negatif X kuadrat, itu untuk A-nya negatif 1, dan yang selanjutnya untuk Y sama dengan 2X kuadrat itu untuk A-nya sama dengan 2. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu melengkapkan tabel-tabel yang masih kosong ini. Di mana di sini ketika X-nya negatif 2, maka negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. Dan di sini pasangan berurutannya negatif 2,4. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Negatif 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Nah, di sini pasangan berurutannya negatif 2, negatif 1,1. Negatif 1,1. Di sini 0,0. Nah, di sini 1,1. Di sini 2,4. Dan di sini 3,9. Yang selanjutnya negatif X kuadrat. Oke, negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 karena di sini ada negatif, maka di sini negatif 4. Negatif 1 kuadrat itu 1, maka negatif 1 karena ada negatif di depan. 0, 0, 1 itu sama juga negatif 1, negatif 4, dan negatif 9. Sehingga di sini kita bisa tulis negatif 2, negatif 4. Dan di sini negatif 1,1, negatif 1, negatif 1. Di sini 0,0. Di sini 1, negatif 1. Di sini 2, negatif 4. Di sini 3, negatif 9. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Untuk 2X kuadrat itu selalu dikalikan dengan 2 kali 4. Ini 2 dikali dengan 1, 2 dikali dengan 0. Di sini 2 kali 1, 2 kali 4. 4-nya dari mana? Dari 2 kuadrat. 2 kali 9. Sehingga di sini hasilnya 8, 2, 0, 2, 8. Dan di sini 18. Oke, kita pasangkan negatif 3 dengan 18, negatif 3 dengan 18. Di sini juga ada negatif 2,8. Di sini ada negatif 1,2. Di sini ada 0,0. Di sini ada 1,2. Di sini ada 2,8. Dan di sini ada 3,18. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita mencoba menggambar grafik fungsi kuadrat dari tabel yang sudah kita cari pasangan berurutan ini. Langkah keduanya kita akan menempatkan pasangan berurutan ini pada bidang kartesius ya, sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat. Seperti apa? Seperti ini. Oke, langkah pertama kita sudah lengkapi tabel-tabel yang kita akan gambarkan fungsi kuadratnya. Nah, pada langkah kedua ini kita tempatkan titik-titik koordinat berada yang ada pada tabel tadi yang kita isi ke dalam bidang koordinat kartesius. Oke, jadi tadi kita sudah dapat seperti negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, dan seterusnya untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat.
Nah, di sini cara menempatkannya seperti ini. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan kita tempatkan satu persatu hingga rapi. Oke. Nah, di sini terlihat ada 9, negatif 9,81, ada negatif 8,64, ada negatif 7,49, ada negatif 6,36, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah tempatkan pada bidang kartesius. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu kita membuat sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat yang kita sudah pasang seperti yang barusan kita pasang seperti ini ya. Nah, seperti ini nih. Oke, coba kita hubungkan titik-titik ini. Bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat? Seperti ini dia. Nah, seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi seperti apa dia. Nah, ini Pak Guru ulangkan biar lebih paham mengenai cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, setelah titik-titik ini kita hubungkan titik-titiknya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, kita coba lanjut menggambar fungsi grafik fungsi yang berikutnya. Oke, untuk grafik selanjutnya kita akan menggambar untuk grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat. Oke, di mana langkah pertama kita sudah lengkapi tabelnya. Langkah kedua kita tempatkan titik-titik yang sudah ada pada tabel tersebut, kita tempatkan pada bidang koordinat kartesius yang seperti Pak Guru sudah sediakan. Seperti apa dia? Jika kita tempatkan, modelnya akan seperti ini. Perhatikan, kita simak sama-sama. Nah, ini oke. Kita simak sama-sama seperti apa dia. Oke, di sini ya. Nah, di sini sudah ada titik-titik di mana negatif 9 itu dihubungkan negatif 9 kita substitusikan, dia akan ketemu dengan negatif 81, negatif 8 dengan negatif 64, sampai di 9 itu kembali di negatif 81. Oke, ini untuk grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Setelah kita tempatkan titik-titik ini pada bidang koordinat kartesius, kita coba menghubungkan titik-titik ini, menghubungkan kira-kira grafiknya bentuknya seperti apa. Oke, nah seperti ini dia ya. Nah, gimana? Sudah jelas sampai di sini adik-adik cara menggambar grafik fungsi kuadrat untuk koefisiennya yang bernilai negatif. Perhatikan grafiknya arahnya kemana. Tadi yang positif arahnya kemana. Oke, kurvanya terbuka ke arah mana. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan di cara menggambar grafik pada grafik fungsi kuadrat dengan koefisien yang lebih dari 1 atau lebih dari negatif 1. Mari kita perhatikan. Oke, pada kali ini kita akan mencoba menggambar grafik yang koefisien lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Nah, di sini kita ambil contoh dulu, kita gambar dulu grafiknya yang 2x kuadrat maksudnya ya. Sehingga dia di sini kita akan menempatkan titik-titiknya seperti ini. Jika kita ambil beberapa angka, maka seperti ini. Ya, sudah kelihatan. Ini yang untuk 2. Nah, untuk 2x, misalnya 2x kuadrat. Kalau kita ambil negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Dikali dengan 2, maka hasilnya memetakan negatif 1 ke 2.
Begitu juga dengan negatif 2. Negatif 2 itu, negatif 2 kuadrat itu 4. Jika kita kalikan lagi dengan 2, maka hasilnya 8. Begitu seterusnya. Maka grafiknya dapat kita gambarkan seperti ini. Oke, nah seperti ini ya adik-adik. Nah, ini bentuk grafik dari 2x kuadrat. Nah, ini 2x kuadrat. Lalu bagaimana jika 3x kuadrat? Kalau 3x kuadrat, perhatikan, nah seperti ini, makin kurus dia. Dan kalau ke 4x kuadrat, nah seperti ini dia, 4x kuadrat. Kalau 5x kuadrat seperti apa? Makin kurus lagi dia. Nah, ini 5x kuadrat ya adik-adik. Kalau dia makin kecil koefisiennya, maka seperti apa dia? Lihat, ini 4, 3, 2, 1, 0, nolnya rata. Kita lihat, oke, ini untuk negatif 1. Negatif 1 dia terbukanya ke bawah. Kalau negatif 2, ternyata terbukanya ke bawah tapi makin kurus. Negatif 3, makin kurus lagi. Negatif 4, makin kurus lagi. Negatif 5, begitu juga makin kurus. Oke, gimana adik-adik? Di sini sudah bisa membayangkan untuk koefisien dari variabel pangkat tertinggi fungsi kuadratnya itu makin besar koefisiennya, seperti apa grafiknya, sebaliknya makin kecil koefisiennya, kayak gimana grafiknya. Nah, seperti itu adik-adik. Jika kita lihat, maka seperti ini dia. Kita coba ini ya, kita coba lihat ulang bagaimana. Ya, seperti ini dia. Nah, oke. Untuk 2x, 3x, 4x, 5x, kita kembali ke 4x. 3x kuadrat, 2x kuadrat, 1x kuadrat. Kita kembali ke negatif. Nah, seperti itu dia adik-adik. Nah, sampai sini sudah jelas. Jika sudah jelas, kita cukupkan dulu pembahasan menggambar grafik. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Oke, sampai di sini saya harap adik-adik semua sudah paham cara menggambar grafik ya. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, yaitu berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi. Nah, di sini ada grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka kemana? Nah, tadi sudah kita simpulkan, kita lihat terbuka ke atas ya. Kalau negatif X kuadrat terbuka ke bawah. Nah, 2x kuadrat parabola terbuka ke atas. Nah, karena dia koefisiennya positif. Untuk y(x kuadrat dan y2x kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas. Dan perbedaannya adalah grafik y sama dengan x kuadrat lebih gemuk ya, lebih gemuk daripada grafik y sama dengan 2x kuadrat. Kenapa? Karena makin besar koefisien dari x kuadrat, maka semakin kurus dia. Oke, jadi antara 1x kuadrat dengan 2x kuadrat, 1x kuadrat yang lebih gemuk. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A sama dengan A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Ke atas. Nah, jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah ya. Ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jika A lebih daripada 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya semakin kurus. Semakin kurus. Kurus atau menguncup ya. Menguncup. Nah,
Jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka sama juga terbuka ke bawah. Ini grafiknya terbuka ke atas, terbuka ke atas, terbuka ke atas, dan semakin menguncup ya. Dan semakin kurus atau semakin menguncup. Kalau dia kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, dan semakin sama juga, semakin menguncup atau semakin kurus, atau semakin menguncup. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut yang selanjutnya, pembahasan untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C dan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Seperti apa? Seperti ini dia. Oke, di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat di mana Y sama dengan X kuadrat plus C dan Y sama dengan X kuadrat plus BX. Kita akan melihat pengaruh dari koefisien A, B, dan C pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Pengaruh dari A-nya kayak gimana bentuk grafiknya, pengaruh dari B-nya bagaimana bentuk grafiknya, maupun dari C-nya bagaimana bentuk grafiknya. Oke, di sini kita langsung saja untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu. Seperti apa? Kita menggambar grafiknya untuk X kuadrat dulu ya. X kuadrat plus 0, X plus 0. Di mana B-nya 0 dan C-nya 0. Oke, kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah kurva. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah ada nama fungsinya yaitu X kuadrat plus 0X plus 0. Jadi X kuadrat ya. Kita pertama melihat pengaruh dari koefisien A. Semakin besar koefisien A atau semakin menjauh dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ini untuk A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas ya. Dan semakin kurus atau semakin menguncup. Semakin kecil nilai A-nya atau kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Semakin kecil, semakin menguncup ke bawah. Oke, dia ketika mendekati nilai 0, grafiknya semakin terbuka. Dan ketika sudah berada lebih daripada 0, dia terbukanya ke atas. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut di pengaruh dari variabel C. Koefisien C. Koefisien C semakin besar C-nya, maka kurvanya semakin naik ke atas, semakin kecil C-nya, kurvanya turun ke bawah. Oke, jadi di sini koefisien C hanya berpengaruh untuk naik turun sebuah kurva. Nah, seperti ini ya. Dia naik turun, ketika C-nya mulai membesar, dia naik, C-nya kecil, dia turun. Oke, seperti itu ya. Untuk pengaruh dari koefisien B, itu ketika B-nya besar, lebih besar daripada 0, berarti sumbu simetrisnya itu berada di X yang lebih kecil daripada 0. Oke? Atau berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, seperti ini ya, makin besar nilai B-nya, maka semakin ke kiri. Oke? Sumbu simetrisnya berada di sebelah kiri sumbu Y. Semakin kecil nilai B-nya, maka sumbu simetrisnya berada di sebelah kanan sumbu Y atau X lebih daripada 0. Sumbu simetrisnya X bilangan positif. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Sumbu simetrisnya berada di sebelah kanan sumbu Y jika B-nya kurang daripada 0. Kalau B-nya lebih daripada 0, maka sumbu simetrisnya berada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau B-nya kurang dari 0, berarti sumbu simetrisnya berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, seperti itu ya adik-adik. Jadi sudah paham kan di sini untuk
pengaruh dari masing-masing koefisien A, B, dan C. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk pengaruh dari A, di sini mempengaruhi apakah kurva itu mengarah ke atas atau ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jika A lebih dari 0, maka kurvanya mengarah ke atas. Jika A-nya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya mengarah ke bawah. Nah, yang selanjutnya, untuk pengaruh dari koefisien B, itu sumbu simetrisnya. Semakin besar nilai B-nya, koefisien B-nya, maka sumbu simetrisnya berada semakin ke kiri di sebelah kiri sumbu Y. Sebaliknya, jika B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrisnya berada di sebelah kanan sumbu Y. Makin kecil nilai B-nya, makin ke kanan sumbu simetrisnya daripada sumbu Y. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut di pengaruh dari koefisien C. Itu hanya semakin kecil nilai koefisien C-nya, maka kurvanya semakin bergerak ke bawah. Semakin besar koefisiennya, maka kurvanya bergerak ke atas. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Oke, gimana? Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan, semoga adik-adik bisa menggambar grafik di rumah masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.